pun bab sebab-sebab tayamum. Sebab-sebab tayamum, ya. Sing ini kan sampun pembahasan tentang toharoh, ya, tentang bersuci. Air niku kan, banyu niku kan utama, ya. Bagi orang yang mau niku bersuci, maka air niku adalah tempat media utama. Ya. Air banyu niku bersuci untuk napa kalau kali panjenengan niku ibadah. Tapi nek sumpama mboten enten banyu, nggih, niku tayamum. Tayamum. Lah sebab-sebab tayamum niku enten 3, nggih. Terus kalau kali panjenengan niku saged tayamum nek enten 3 perkara niki. Kalau misalkan ada 3 perkara ini, kita boleh untuk bertayamum. Ngoten. Napa singkang sepindah? Singkang sepindah niku napa faqdul ma'i. Nggih niku nggak adanya air. Nggih. Jadi kalau misalkan nggak ada air, ya, buatan enten banyu blas, maka saged kalau kali panjenengan niku tayamum. Lah, di sini diterangkan maksud daripada buatan enten banyu niku pripun. Lah kalau misalkan kalau kali panjenengan niku keentean banyu, kalau misalkan nggak ada air di rumah. Tapi kalau misalkan nggak ada air di rumah, niku buatan saged langsung tayamum. Akan tetapi apa? Misal kok di rumah mati, banyu mati, nggak langsung tayamum. Buatan enten banyu sumuri kering misalkan, buatan langsung sakit tayamum. Akan tetapi bagaimana? Kita harus mencari dulu yang ada di sekitar kita. Misal di tetangga kita, misalkan kok enten di daerah situ kok enten masjid misalkan, semacam beriki nggih golek teng masjid riyen. Kalau misalkan mau berwudu atau mau bersuci apapun, jadi nggak langsung tayamum, dicari terlebih dahulu. Nah, dicarinya bagaimana? Ya, sekiranya menoleh bisimal awil yamin, ya, kanan kiri, wa amama wa khalfa, depan belakang. Maksudnya itu kiri kita sekiranya itu adalah kalau misalkan kita nyari, kita itu bisa untuk mencarinya. Maksudnya itu kita ini jalan, kalau kita jalan ke sebelah kiri rumah kita mampu untuk mencarinya. Misal, ya terserah dia, artinya turut kemampuan dia untuk mencari di kampungnya situ, di kampungnya situ. Misal tang beriki kanan sebelah kanan pun misalkan sampai tang dondong misalkan dia, sampai dondong misal. Artinya semampu kita lah, istilahnya jalan di situ adalah jalan kalau misalkan sekiranya kita mampu untuk mencari air di situ. Kemudian di sebelah kanan kita cari misalkan, ya, mungkin sampai Sanggerahan misalkan. Kalau misalkan kita mampu untuk mencari air tersebut, ya, atau di sebelah depan kita. Sebelah depan kita juga nyari, boleh banyu. Sekiranya kita mampu untuk mencarinya. Kemudian di sebelah belakang kita, kita juga juga mencari semampu kita. Lah kalau misalkan sebelah kiri, sebelah kanan, sampun kalau kali panjenengan niku usaha golek banyu kok boten enten misalkan. Sebelah kanan, sebelah kiri kok sampun golek kok boten enten, baru setelah itu kalau kali panjenengan saged tayamum. Ngoten. Tapi selama dalam pencarian itu kok ada air yang bisa untuk kita pakai, baik itu misalkan numpang, nun sewu ada yang punya air ataupun air itu air yang umum, ya, misalkan seperti masjid, musola, atau misalkan ada orang tetangganya yang punya air dan itu bisa untuk kita minta misalkan. Niku tasik buatan sakit tayamum, akan tetapi mengusahakan terlebih dahulu memakai air tersebut. Niki kalau misalkan sebab yang pertama, dia niku nopo faqdul ma, enggak adanya air. Ngoten. Kemudian sing nomor kali napa? Sing nomor kali nggih niku wal marad, sakit, ya, gerah. Kalau kali panjenengan gerah misalkan, akan tetapi sakit di sini, ya. Sakit di sini bukan sakit artinya ya sakit biasa. Sakit yang sekiranya kalau misalkan kalau kali panjenengan kok kena banyu niku nyebabno tambah loro misalkan. Misalkan demam yang sangat misalkan. Kali dokter buatan asal kalau kali panjenengan napa niku kena air misalkan. Maka sakit untuk tayamum. Tapi kalau misalkan sekiranya itu sakit, kok sakitnya itu masih bisa untuk kita ini kena air, berarti tetap nggak boleh kalau kali panjenengan tayamum. Artinya sekiranya sakit itu kalau misalkan kena air bisa menyebabkan
sakit kula kali panjenengan niku tambah parah ngoten. Utawa buatan waras-waras misalkan. Kalau misalkan kena air, misal seperti apa? Misalkan seperti luka, ya. Atau misalkan demam yang sangat, sama dokter nggak boleh, ojo kena banyu misalkan. Nah, maka yang seperti itu boleh untuk tayamum. Tapi kalau misalkan sakit-sakit biasa, loro untu misalkan, loro untu ya sakit untuk apa namanya kena air. Maka kalau yang seperti itu boleh untuk apa namanya kita tetap wudhu dengan air, bukan dengan tayamum. Sekiranya kalau misalkan kok kena air itu bisa menyebabkan tambah loro, tambah parah, maka niku boten napa-napa kula kali panjenengan tayamum. Itu yang nomor 2. Sing nomor kali niku napa loro. Kemudian sing nomor 3 napa wal ihtiyaju ilaihi li'asi hayawanil muhtaram. Sing nomor 3 niku ada hewan yang membutuhkan, hewan yang dimuliakan yang membutuhkan untuk air. Artinya hewan niku segala ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya hewan niku segala ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang membutuhkan air. Nah, niku kalau misalkan ini misal kalau kali panjenengan cuma gak ada banyu yang cukup untuk wudhu misalkan, yang cukup untuk wudhu misalkan cuma sak botol misalkan, atau cuma setimba. Yang itu misalkan banyu niku cuma cukup untuk wudhu mawon. Nah, akan tetapi kok dengan bersamaan kok ada ya orang yang membutuhkan untuk air tersebut, ya misalkan kehausan, ya kalau misalkan dia nggak minum dengan air tersebut maka dia akan sakit atau nyebabno nopo niku sakit parah, atau orang yang sangat haus dari perjalanan misalkan. Kemudian kalau misalkan kita kasih niku banyu maka nggak cukup buat wudhu. Bagaimana? Tetap kita kasih kepada orang yang tadi membutuhkan tersebut. Kemudian apa? Kita tayamum. Utawa apa? Utawa enten hewan, bukan cuma manusia, bukan cuma apa namanya orang yang membutuhkan air. Kalau misalkan ada hewan yang misalkan kok kehausan misalkan, enten kucing misalkan, kucing kok barmaem kok apa namanya kehausan. Lah, kalau kali panjenengan cuma punya air yang cukup untuk wudhu aja, misalkan satu timba kecil misalkan, itu kan cukup untuk wudhu. Akan tetapi kok enten kucing kok kehausan banget misalkan. Kalau misalkan kalau kali panjenengan mari enten kucing niku, maka bukan cukup air itu untuk wudhu. Lah pripun? Bukan apa-apa. Apa yang lebih utama kasihkan ke kucing tadi. Kemudian kita tayamum. Ngoten. Itu adalah maksud daripada yang nomor 3. Kalau misalkan ada manusia ataupun hewan yang membutuhkan air, ya, niku. Jadi kalau misalkan kita cuma punya air yang hanya cukup gaya wudhu mawon, kok kemudian ada orang atau hewan tadi yang membutuhkan kehausan sama macam niku, maka apa? Yang kita utamakan kayak mawon. Ya, kepada orang tersebut atau kepada hewan tersebut. Kemudian kula kali panjenengan apa? Tayamum. Niku yang lebih utama. Nggih. Nah, kemudian sinten mawon sing napa niku sing berhak untuk dikasih air tadi. Kalau misalkan kalau kali panjenengan mau cuma gak ada air buat untuk wudhu. Kalau misalkan dikasih buatan cekap niku buat wudhu, kemudian kita tayamum. Lah, sinten mawon sing berhak? Tiang-tiang sing berhak untuk kita kasih air niku sinten mawon? Sing napa niku mau nggih, seperti orang, kewan. Nah, tapi enten tiang-tiang sing boten napa niku boten saged diparingi kalau kali panjenengan banyu tadi, dilarang. Artinya begini. Kalau misalkan ada air, nggih. Kalau misalkan ada air cekap cuma untuk wudhu, kok kemudian ada orang tadi minta atau hewan itu kehausan, maka nggak boleh kita untuk memberikan kepada orang tadi atau hewan yang kehausan tadi. Ada pinten, enten pinten, ada 6. Nggih. Enten 6 tiang atau kewan sing napa niku boten angsal banyu niku diparingi teng tiang niku utawa teng kewan niku. Sinten mawon niku? Sing pertama napa tariku sholat. Sing pertama tiang singkang ninggal sholat. Tiang singkang ninggal sholat. Ini misal. Niki misal. Enten sunggal tiang sing kula kali panjenengan pun kenal tiang niku ninggal sholat. Pun terkenal tiang niku boten sholat. Ya boten sholat duhur, boten sholat asar, maghrib, isya, subuh, ninggal sholat. Ya setiap harinya ninggal sholat, boten pernah sholat
Memang bukan pernah sholat tiang niku misalkan. Lah kok dilalak kok pas kula kali panjenengan niku kada banyu cekap cuma untuk wudhu saja, kok kemudian tiang niku mau yang ninggal sholat niku mau sih yang nggak pernah sholat, buatan tahu sholat niku kok kehausan misal, kok kehausan, buatan enten banyu belas nang omah misalkan, kemudian datang kepada kita untuk meminta air tersebut, kehausan tadi, kalau misalkan dikasih kepada orang tersebut, maka kita tayamum kan buatan, maka buatan cekap untuk wudhu. Kalau misalkan nggak dikasih berarti untuk wudhu itu air. Lalu pun niku, kalau misalkan tadi yang datang itu adalah orang yang nggak sholat, yang nggak pernah tahu sholat, maka apa? Maka yang kita dahulukan niku buat wudhu kita, bukan untuk apa? Bukan untuk orang tadi yang meninggal sholat nih mau. Ya matu mawon ge, ngapunten ge niki gawe wudhu. Loh kok iso ya? Yang gawe sampean boten tahu sholat ya? Boten tahu sholat ya? Jadi nek boten tahu sholat, napa niku banyu niku boten sakit diparingi teng tiang niku. Tapi napa? Lebih utama banyu niku digawe untuk napa? Wudhu. Jadi bukan mengorbankan air itu untuk orang tadi, akan tetapi napa? Tetap air itu tadi buat untuk wudhu, bukan dikasihkan kepada orang yang akhirnya kula kali panjenengan niku tayamum. Sebabnya napa? Sebabnya tiang niku boten salat, ngoten. Iku ingat sepindah. Wah, boten enak dalam pripun niku cara napa niku syariate ngoten. Ben apa? Ben maksudnya niku kok boten diparingi apa enggak berperi kemanusiaan lah, ben tobat ngoten lho. Ben tobat, ben dekne niku salat, ben dekne niku tobat lan salat 5 waktu ngoten. Tujuane niku ngoten. Tujuane ngoten. Sebabnya napa orang yang enggak salat itu termasuk tadi ghairul muhtaram, orang yang tidak dimuliakan. Masih orangnya itu misalkan di masyarakat niku orang mulia, tapi nek coro syariat orang yang ninggal sholat niku orang yang tidak dimuliakan, orang yang tidak dihormati dan orang yang tidak dimuliakan. Ngoten. Nek enten tiang niku sing ninggal sholat, niku sing ingkang pindah nggih. Kemudian sing nomor kali napa? Wazani al-muhson, wazani muhson. Zani muhson niku napa? Zani muhson niku wong lanang maaf wong lanang sing zina. Tapi laki-laki tersebut sudah punya istri. Itu zina muhson. Zina muhson. Zina muhson itu adalah apa namanya? Laki-laki atau perempuan yang zina sedangkan dia punya pasangan, ngoten. Jadi itu adalah apa namanya? Zina muhson. Jadi kalau misalkan enten ya, jadi kalau misalkan ada orang, misal, niku tahu zino, misalkan, naudzubillah min dzalik ya, tahu zino, misalkan penzina, laki-laki yang punya istri kok zina, atau perempuan yang punya suami kok zina, kok kemudian dia minta air kepada kita, air tersebut hanya cukup untuk kita berwudu. Kalau misalkan kita ini ngasih, kita ini nggak bisa untuk wudhu, ya maka apa? Yang lebih utama apa? Kita pakai untuk wudhu kita, bukan untuk dikasihkan kepada tadi penzina tadi. Kenapa? Karena penzina itu termasuk daripada orang yang tidak dimuliakan di dalam syariat. Walaupun misalkan dia ini kehausan, walaupun butuh banget, karena itu tetap kita wudhu pakai air kita yang punya tadi, bukan dikasihkan kepada yang penzina tadi. Ngoten ya. Itu sing nomor kali. Kemudian si nomor 3 nopo wal murtadu, murtad. Okay. Misalkan enten yang Islam kok naudzubillah min dzalik kok murtad, diiming-imingi duit misalkan, diiming-imingi nopo kerjaan kok sampai murtad misalkan. Kok sampai murtad. Maka apa? Keluar daripada Islam, misalkan jadi orang non Islam, non muslim misalkan. Kok misalkan dia itu kehausan, kita punya air yang cukup hanya untuk wudhu saja, maka apa? Maka kita minta maaf kepada dia. Kita minta maaf, kemudian apa? Lebih baik air niku mau dipakai kita untuk wudhu, bukan untuk dikasihkan kepada orang yang murtad tadi. Sebabnya apa? Sebabnya termasuk orang yang murtad tadi termasuk orang yang tidak dimuliakan. Ben apa? Ben dekne apa? Balik menentang Islam. Iku sing nomor 3. Sing nomor sekawan apa? Wal kafir harbi. Kafir harbi niku sinten? Kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi orang Islam. Kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi orang Islam, bukan kafir biasa. Nek sumpama apa namanya orang non di sekitar kita itu
Itu namanya kafir dhimmi. Ya, kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang tidak memerangi orang Islam. Kayak sinten? Ya, misal kayak orang-orang non di sekitar kita, misalkan ada tetangga kita yang non Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu. Lah mereka bukan merangi orang Islam, hidup damai bersama kita. Hidup damai bersama orang-orang Islam. Nah, itu namanya kafir dhimmi. Lah kafir dhimmi niku sami statusnya kali orang Islam, sami-sami dimuliakan, sami-sami dihormati. Lah ini yang dimaksud adalah kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang merangi orang Islam. Orang Islam diperangi. Kayak sinten misalkan ya, kayak saat ini Israel kan. Kayak Israel misalkan. Israel kan merangi orang Islam. Kayak orang-orang Israel, ya, itu kan merangi orang Islam. Maka kalau misalkan ada orang Israel misalkan kok minta air sama kita, jalur banyu kepada kita, kalau misalkan kok air itu cukup untuk kita wudhu, maka jangan dikasihkan kepada mereka, tapi kita wudhu pakai air tersebut. Jadi buatan dikasihkan kepada orang tersebut yang akhirnya kita tayamum buatan. Kenapa? Karena tadi niku kafir yang merangi orang Islam. Tapi kalau misalkan kafirnya itu kafir dhimmi, kafir yang buatan merangi orang Islam, seperti tetangga kita misalkan, seperti ada orang Kristen, Katolik, kalau misalkan minta air kepada kita, kok misalkan air tadi hanya cukup untuk wudhu, ya udah kasihkan. Kenapa? Itu statusnya sama dengan orang Islam yang juga dihormati, yang juga dimuliakan. Kemudian wal kalbul akur, ya. Dan juga khinzir, ya. Apa itu kalbul akur dan khinzir? Yaitu apa? Babi dan juga anjing, ya. Babi dan juga anjing. Itu jadi kalau misalkan ada babi, ya, atau misalkan ada anjing galak, ya, kalau misalkan kehausan, ya, maka kalau misalkan kita itu ada air, maka lebih baik air itu kita gunakan untuk wudhu, bukan dikasihkan kepada tadi anjing galak ataupun celeng tadi ataupun babi. Lebih baik kita untuk wudhu kita bukan dikasihkan kepada tadi anjing galak ataupun babi tadi. Kenapa? Karena itu termasuk daripada yang goyru muhtarok, yang tidak dimuliakan dan tidak dihormati, bukan dihormati. Terus niku 6 tiang ataupun hewan yang kalau misalkan kita punya air yang cukup untuk kita wudhu, maka kita milih untuk wudhu pakai air, bukan dikasihkan kepada mereka kemudian kita tayamum. Tapi yang selain 6 niki, kalau misalkan butuh air kepada kita, maka kita kasihkan, ada tetangga kita, ya, orang Muslim ataupun orang kafir tapi dia dhimmi, ya, tidak memerangi kita, ataupun ada kewan-kewan, ya, misalkan kucing, kambing, sapi atau apa. Kalau misalkan mereka kehausan, kok kemudian kita punya air yang hanya cukup untuk nopon itu, untuk wudhu, kita kasihkan kepada mereka, kemudian kita tayamum. Nah, itu sebab yang ketiga, kulo kare panjenengan niku sagete tayamum ingkang sepindah napa boten enten banyu blas, tapi kulo kare panjenengan tasih wajib untuk nyari di sekeliling kita. Kalau misalkan nggak ada, baru kita boleh untuk tayamum. Kemudian sing nomor kali napa sakit loro gerah, kalau misalkan kita kena air kok kemudian kita tambah parah sakit kita, maka kita boleh untuk tayamum. Kemudian sing nomor 3, kalau misalkan ada enten tiang ataupun kewan yang membutuhkan air tersebut, sedangkan kita cuma punya air untuk wudhu mawon, maka kita kasihkan kepada mereka. Kemudian kalau kali panjenengan niku tayamum. Itu adalah sebab-sebab kita angsal untuk tayamum.